sebuah morfologi patahan. Dapat kita ketahui, patahan adalah bentukan-bentukan alam di bumi. Lipatan adalah sebuah bentang alam yang terbentuk dari akibatnya dinamika litosfer yang menyebabkan perubahan dari kulit bumi seperti arahnya lateral, horizontal, dan dua arah yang berhadapan, sehingga lapisan batan itu membentuk puncak lipatan atau lipatan rendah. Lipatan termasuk dari gerak orogenetik. Orogenetik adalah gerakan yang relatif lebih cepat dibandingkan daripada gerak epirogenetik. Epirogenetik sendiri adalah gerak atau pergeseran bumi yang waktunya relatif lebih lama dibandingkan gerak orogenetik. Gerak ini juga disebut sebagai gerakan pembentuk pegunungan. Contoh dari pegunungan ini adalah pegunungan luas seperti pegunungan Ora dan Elbrus yang terbentuk pada zaman Permian, pada pegunungan muda yaitu Sirkum Mediterranean dan Sirkum Pasifik pada zaman Tersier. Lipatan ini sendiri terbentuk karena pertama-tama ada tenaga yang berasal dari sini. Kan ada arus konveksi itu kan, ada yang ke sini, ada yang ke sini. Tapi yang ke sini itu lebih lemah, jadi dia lebih menang, dia akan ke sini. Terus tenaganya membesar terus hingga membentuk naik terus sampai akhirnya terbentuk sesar sungkup. Dimulai dari lipatan tegak, lipatan miring, lipatan rebah, lipatan menutup hingga sesar sungkup. Lipatan dibagi menjadi lipatan tegak, lipatan miring, lipatan rebah, lipatan menutup, dan sesar sungkup. Sebuah lipatan dapat berubah-ubah karena dinamika litosfer yang terjadi dari dalam bumi yaitu endogen dan terjadi di luar bumi eksogen. Contohnya pegunungan tua. Selain itu di lipatan itu ada dua bagian. Yang pertama yang turun dan yang terangkat. Bisa kita lihat bersama di sini, bagian yang turun itu disebut dengan sinklim dan yang terangkat ke atas itu disebut dengan antiklim. Sebuah lipatan dari sejak dulu terbentuk dari pada zaman primer dan pada zaman tersier juga. Punggung lipatan disebut antiklinal dan lembah lipatan disebut sinklinal. Selain itu teman-teman, ada pun manfaat dari fenomena lipatan ini. Pertama-tama lahan itu bisa naik, jadi bisa mempermudah manusia untuk mendapatkan barang tambang. Lalu bisa juga muncul mata air karena ada yang naik, ada yang turun. Jadi itu yang air yang sebelumnya ada di sini dia akan naik ke sini. Manusia yang ada di sini dia bisa mendapatkan sumber air dengan mudah seperti fenomena yang terjadi di Amerika. Di samping itu, lipatan juga membentuk puncak lipatan dan lembah lipatan yaitu sinklin atau antiklin. Patahan adalah suatu gerakan tekanan horizontal dan vertikal yang dapat menyebabkan tanah yang rapuh itu menjadi retak atau patah. Contoh bentuk patahan adalah tanah turun, slang, tanah naik itu horse, atau flexur, naik turun. Flexor adalah bentuk patahan vertikal yang ketiga atau yang disebut dengan fall scrap. Flexor merupakan bentuk patahan yang terjadi oleh akibat dorongan dari salah satu sisi. Dorongan satu sisi ini menyebabkan salah satu bagian sesar atau patahan menjadi naik sehingga membuat sebuah dinding yang terjal yang mana memiliki posisi lebih tinggi daripada di daerah yang ada di sekitarnya. Patahan yang satu ini dapat disebut dengan tebing atau klip. Pengaruh tektonisme berupa patahan, pergeseran, dan lipatan kulit bumi dapat memberikan beberapa dampak positif dan dampak negatif. Di antaranya adalah Dampak positifnya ialah naiknya barang tambang ke permukaan bumi dan terbukanya barang tambang seperti batu bara, besi, tembaga, dan marmer. Hal ini akan menaikkan jumlah tingginya barang tambang ke permukaan bumi. Adapun dampak negatifnya yaitu dapat merusak permukaan bumi seperti jalan, jembatan, waduk, rumah, dan bangunan lainnya. Adapun contoh-contoh patahan di Indonesia seperti patahan semangko mulai dari Aceh hingga Semangka yaitu di Lampung. Yang kedua patahan Lembang di Bandung. Ketiga patahan Kompak di Bantul, Jogja. Yang keempat patahan Flores di Nusa Tenggara. Yang kelima patahan Palu, Gorontalo di
dan Matano di Sulawesi. Yang ke-6 patahan Jakarta di sepanjang Ciputat sampai kota. Yang ke-7 patahan Banda di Laut Banda, Kepulauan Maluku. Itulah yang dapat kami sampaikan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.